Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Muhammad William Ayu Priyatno dengan NIM G002518 dari kelompok B8. Jadi pada hari ini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi. Nah, ini yang pertama. Ini kita harus menjelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamen, dan artikulasio. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah os vertebrae. Nah, os vertebrae ini terbagi menjadi 5 regio. Yang pertama regio cervical. Di sini ada 7 tulang cervical. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada regio thorax. Ini ada 12 tulang. 1, 2, ini sampai 12. Kemudian ada regio lumbalis. Ini ada 5 tulang. Kemudian sacrum ada 5 tulang tapi menjadi 1. Ini sacrum. Dan yang terakhir nih koksik atau biasa sebut tulang ekor. Nah, kalau dilihat ini semakin ke bawah, ini os vertebrae ini semakin besar ukuran korpusnya. Kenapa? Karena ya semakin bawah bebannya semakin berat gitu. Oke. Terus ini di paling atas atau C1 cervical 1 ini ada namanya tulang atlas. Ini contoh aja ya, ini tulang atlas. Terus ini ada fossa articularis superior, terus ini inferior, terus ini ada processus transversus, terus ini ada foramen transversarium, kemudian ini yang gede ada foramen vertebra yang akhirnya nanti akan menjadi kanal vertebra. Ini untuk dilewati oleh medula spinalis gitu. Oke, ini kemudian ini bawahnya ada tulang aksis. Nah, yang ini akan berartikulasio dengan ini gitu. Fascia articularis anterior ini akan berartikulasio dengan si ini atlas. Nih, bisa dilihat nih. Ya, bisa dilihat. Oke. Terus ini semakin bawah nih korpusnya semakin besar. Ini bisa dilihat ya. Ini korpus ini semakin besar nih. Oke, itu dari osanya. Kemudian untuk ligamen ya. Nah, di vertebrae sendiri ini ada beberapa ligamen. Yang pertama ini ligamentum nuchae, ini yang paling atas ini. Kemudian ada spinalia ini. Yang interspinal. Kemudian ini yang supraspinal, Nih. Yang ini dari atas nih. Supraspinal dari atas sampai bawah. Nih. Ya. Kemudian ada ini ligamen flava yang di dalam flava. Nah, ini yang di depan. Ini ligamen longitudinal anterior nih. Yang depan. Yang belakang juga ada di posterior di dalam sana. Ligamen longitudinal posterior di dalam sana itu. Mana ya? Nah, dalam sana ini. Nah, tuh di sana. Oke. Kemudian untuk artikulasinya itu yang pertama di sini tadi antara atlas dengan kranium ini ada artikulasio atlanto-occipital. Nih, yang ini. Kemudian yang menghubungkan antara atlas dengan aksis itu ada namanya artikulasio atlanto-axialis. Nih, menghubungkan atlas dengan aksis. Nah, untuk yang menghubungkan vertebrae di bawahnya antar vertebrae itu ada namanya artikulasio zigopopiales. Itu nih ya, ini panjang dari atas sampai bawah, yaitu artikulasio dan ligamen-ligamen yang besar yang ada di vertebrae. Kemudian setelah ini kita akan langsung lanjut ke laporan yang kedua. Oke, jadi selanjutnya kita langsung lanjut aja ke laporan yang kedua. Terus di sini kita harus menjelaskan terkait plexus brachialis. Langsung saja. Nah, ini merupakan gambaran dari plexus brachialis. Ini yang pertama dari C5, dari C4, C5, C6, C7.
ini dari pos anteriornya C7 ini. Nah, kalau yang dari C4 dan C5 ini bergabung menjadi yang superior ya. Nah, terus kemudian dari yang C6 ya, ini dari C6 tuh jadi middle lah ya. Terus kemudian untuk yang C7 dan torak 1 itu akan menjadi yang inferior. Nah, ini kemudian bercabang lagi, yang superior bergabung dengan inferior menjadi posterior, jadi ke belakang nih. Belakang ini akan membentuk nervus radial. Nah, terus yang superior dengan yang middle ini bergabung menjadi lateral. Kemudian lateral bercabang lagi, ada menjadi musculocutaneous, dan ada yang nanti akan bersatu dengan yang medial membentuk median nerve. Kemudian yang middle sama inferior bergabung menjadi posterior udah tadi. Kemudian yang inferior ini akan terus juga menjadi medial nantinya. Nah, medial ini bercabang, ada yang tadi bersatu dengan yang lateral menjadi median nerve, dan ada yang sendiri ini menjadi ulnar, nervus ulnar gitu. Itu terus sekarang kita lihat sebenarnya tidak sesimpel itu bentuknya guys. Nih, tidak sesimpel ini. Kita lihat bentukannya kalau di tubuh ya. Nah ini tadi yang superior nih, wait. Nah ini yang superior, ini kan dari C5. Nah ini 5 nggak sih? 5 ya. Nih dari C5 terus dengan C6 bergabung menjadi superior, plexus brachialis yang superior. Kemudian ini yang medial nih, yang medial nih ya, ini medial. Terus sama yang ini tuh yang inferior nih, di bawah inferior. Terus nanti akan bercabang-cabang menjadi yang tadi sudah dijelaskan itu ya. Nih yang menjadi fasciculus medialis, bercabang lagi. Nah ini tadi kan di sini lateral, sudah yang posterior, terus ini kan bercabang lagi. Nah ini cabangannya tuh, percabangannya banyak, ntar akan menjalar terus sampai bawah gitu. Oke guys, setelah ini kita langsung lanjut aja ke laporan yang ketiga ya. Oke, kemudian ini untuk laporan yang ketiga. Nih, Minho 33 tahun merupakan seorang atlet cepat. Satu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi A. Ossa, kemudian B. Musculi, dan inervasinya. Oke, kita langsung aja yang pertama untuk ossa di regiofemoralis. Nah, di regiofemoralis itu osanya ada ossa femoralis, os femur. Nah, os femur ini yang pertama ini kepalanya ini merupakan biasa disebut dengan caput femoris. Kemudian di caput femoris terdapat fovae capitis femoris. Nih, di sini ada seperti cekungan kecil. Nah, kemudian ini di sini bagi area sini adalah column femoris. Kemudian ini juga ada linea intertrochanterica. Nah, ini linea intertrochanterica. Kemudian ini bagian yang tonjolan ini adalah trochanter mayor. Kemudian turun ke bawah ini merupakan corpus femoris, badan dari tulang femur. Kemudian ini ada epicondylus, ini bagian medialis, dan yang sini bagian lateralis. Ini epicondylus medial dan ini epicondylus lateral. Kemudian di area sini ada namanya fascies patellaris. Jadi ini yang nantinya akan berartikulasi dengan patella. Kemudian tadi dari anterior, kemudian ini untuk dilihat dari posterior. Ini di posterior ini caput femoris ya, terus kemudian di sini fovae. Nah, ini adalah fossa trochanterica. Di sini fossa trochanterica.
Kemudian ini kan trochanter mayor. Nah, ini trochanter minor. Ini yang besar, yang kecil. Kemudian di sini ada namanya crista intertrochanterica. Nih. Ini crista. Kemudian di sini ada tuberculum quadratum. Terus di sini ada tuberositas glutea femoris. Sini. Kemudian di sini, nah di sini ada kayak seperti garis itu namanya linea pectinea. Terus lanjut ke bawah, nah di bawah ini adalah linea aspera. Ini ada yang lateral dan medial. Dari linea aspera turun ke bawah. Nah, untuk ini tuh linea supracondylaris. Ini kan condylus nih. Nah, lineanya ini namanya supracondylaris. Nah, di sini ada namanya facies poplitea. Kemudian ini condylus lateral, yang ini medial, ini condylus. Kemudian tadi ini epicondylus ya. Kemudian ini, nah ini itu fossa intercondylaris, ini di antara condylus. Jadi itu untuk os femur. Kemudian lanjut sama berikutnya regio femoralis yang untuk muskulinya. Untuk muskulinya ini, nah ini yang melintang, yang panjang ini adalah musculus sartorius. Ini sartorius. Kemudian origonya itu ada di sias atau spina iliaca anterior superior. Kemudian apa namanya, insersionya ada di tibia, ada di bagian samping sini. Nah, kemudian nah ini tuh di sini ada 4 otot. Ini namanya quadriceps femoris ya. Itu ada 4 otot. Yang pertama ini ada rectus femoris, yang di depan ini musculus rectus femoris. Untuk rectus femoris sendiri origonya ada di spina iliaca anterior inferior, CI ini ya. Nah, kemudian insersionya ada di tuberositas tibiae, di bawah sini ada tuberositas tibiae. Nah, kemudian yang vastus medialis ini sama seperti vastus lateralis, origonya itu ada di linea aspera, di tadi yang udah jelaskan di atas ya, linea aspera di dalam di femur. Kemudian insersionya ada tuberositas tibiae, sama di bawah sini. Kemudian di dalam sini tuh sebenarnya ada vastus intermedius, itu di dalam, di baliknya si rectus femoris ini. Kita liatin aja. Nah, kita liatin untuk yang vastus intermedius. Nah, ini vastus intermedius. Itu tadi yang 4 otot itu quadriceps femoris ya. Nah, si vastus intermedius ini nih origonya ada di anterior and lateral surface, jadi di bagian depan femur, dan insersionya ada di tuberositas tibiae. Nah, ini tuberositas tibiae ini nih, yang bagian ini itu melewati patella ya. Jadi semua melewati patella, terus dari patella nyambung ke tuberositas tibiae. Begitu, ini bagian depan. Kemudian muskulnya ada yang lain juga, ini yang di bagian posterior dari tulang femur. Yang pertama ini ada musculi biceps femoris. Nih, musculi biceps femoris. Origonya ada di tuberositas ischiadicum di atas, di tulang di os ischiadicum. Kemudian insersinya ada di caput fibula, di tulang fibula, di bagian kepala tulang fibula. Kemudian ada ini nih, ini namanya musculi semitendoneus. Nah, musculi semitendoneus ini itu origonya ada di tuberositas ischiadicum juga. Nah, sama kayak yang biceps femoris. Nah, tapi insersinya ada di tibia,
di tulang tibia, di os tibia. Kemudian semi membranosus. Nah, ini semi membranosus. Di sampingnya semi tendoneus tuh ada semi membranosus. Nah, ini juga origonya dari tuberositas isiaticum. Kemudian insersionya ada di condylus medialis. Condylus medialis osis tibiae. Jadi condylusnya punya os tibia gitu. Kemudian itu udah nih ini yang bagian dalam nih, bagian medial juga nih. Pertama ada namanya musculi obturator externus. Nih, ini di belakang sini, di dalam sana, obturator externus. Kemudian ini ada pectineus. Nah, kemudian ini ada musculi gracilis yang panjang, musculi gracilis. Kemudian ada juga adductor longus nih yang panjang, nih adductor longus. Sedangkan yang pendek ini itu namanya adductor brevis. Nah, ini. Kemudian ada muskuli ini psoas mayor. Origonya ada di vertebrae yang toraks 12 sampai lumbal 1 sampai 5. Terus ini ada juga os iliac, muskuli iliacum kalau nggak salah ya. Ini muskuli iliacus yang tadi itu. Kemudian kita udah. Nah, ini untuk origo insersionya. Yang gracilis itu origonya ada di ramus inferior osis pubis. Kemudian insersinya ada di facies media pas superior corpus tibiae. Kemudian yang adductor longus sama adductor brevis itu insersinya sama tapi origonya beda. Nah, yang origo dari adductor longus itu ada di corpus osis pubis, sedangkan yang brevis itu ada di ramus inferior osis pubis, dan insersinya itu sama, ada di facies posterior femoris itu di belakang sana. Kemudian adductor magnus. Nah, adductor magnus tuh ini sebenarnya lupa ditulis. Ini adductor magnus yang gede. Nah, itu adductor magnus. Nah, adductor magnus ini origonya di ramus inferior osis pubis dan ramus osis isi serta tuber isiaticum. Kemudian insersinya ada di facies posterior femoris, tuberculum adductorium femoris. Nah, ini kemudian adductor externus tadi dan musculi pectineus. Nah, kemudian untuk inervasinya. Nah, di legio femoralis ini inervasinya tuh yang pertama ada nervus femoralis, pasti ini nervus femoralis. Kemudian ada nervus saphenus juga. Terus juga ada nervus obturatorius, ini bagian anterior. Kemudian di bagian posterior ini ada yang besar, ini adalah nervus isiaticus. Ini nervus isiaticus. Kemudian ke bawah, nah ini di sini ada namanya nervus peronea communis. Nah, ini nanti akan bercabang. Ini nervus peronea communis nanti akan bercabang menjadi nervus peroneus superficial dan peroneus profundus nanti di sini di bawah. Kemudian ini ada nervus tibialis dan nervus fibularis. Nah, ini begitu. Jadi itu saja untuk bagian regio femoralis.